Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Kamis tanggal 28 November 2024. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAU-USD. Seperti apa perkembangannya sampai dengan hari ini? Oke, nggak lama-lama langsung aja kita bahas dan kita mulai di time frame 1 jam ya. Sedikit untuk mereview pergerakan XAU-USD di sesi Amerika kemarin. Kalau kita perhatikan, Anda bisa lihat di mana target yang sudah kita tandain ya. Baik di target daily 1 yaitu di 2655.37 ataupun di target yang lebih tinggi di 2663.03. Tentunya pergerakan XAU-USD kemarin high-nya sudah memasuki di wilayah tersebut. Bahkan area batas breakout ya yang kita tandain 2658 poin sekian ke trigger ya posisinya, dan cukup mendekati karena posisi high terakhir di 2658.19. Ada penolakan, ada konfirmasi adanya penurunan, apalagi kemarin kita tahu data PCE Price Index lebih stabil ya. Angkanya di sini menunjukkan tekanan pada XAU-USD dan terjadi penurunan. Kalau secara teknikal Anda bisa lihat di chart di mana ini adalah trendline atas, ini trendline bawah, membentuk bullish channel ya. Dan tentunya di area sini ada penolakan. Kemudian dia break daripada area batas breakout dan terjadi penurunan hingga di posisi area trendline bawah. Tinggal kita lihat apakah hari ini akan ada perubahan kembali, karena kita tahu hari ini ada Amerika Bank Holiday ya. Market atau pasar akan tutup lebih awal, kemungkinan besar jam 1 ataupun jam 2 dini hari ya. Di hari Jumat dini hari ya, itu market biasanya tutup kalau ada Bank Holiday. Dan target saya kalau ke bawah memang di posisi kurang lebih ya di area 2675.17 sampai dengan 2606.09. Dan saya melihat beberapa kondisi ketika market sedang tidak menunjukkan berita-berita yang high impact atau Bank Holiday lah contohnya ya. Kemungkinan besar menurut saya dari hari Kamis dan hari Jumat nantinya dia akan bergerak secara range di sisi area ini. Oke, jadi naik turunnya akan menguji sisi bawah, menguji sisi atas gitu, karena cukup lumayan ya, cukup lumayan tinggi secara range dari low ya sebelumnya. Kita akan coba lihat berapa besar di sini dari low 2606.09 sampai high terakhir ini 52.09 dolar per troy ounce. Artinya rata-rata 30 sampai 40 dolar per troy ounce ya. Saya rasa naik turun di wilayah area range yang tentunya kalau kita mau melihat atau masih memaksakan untuk trading ya saran saya sih intraday dan scalping cukup bagus untuk dijadikan acuan dan ambil taking profitnya nggak terlalu besar. Itu sih. Oke, kita akan membahas untuk analisa hari ini, dan target kita kemarin alhamdulillah sesuai dengan target ke bawah karena gagal breakout ya di atas 2658.75 khususnya di time frame 4 jam nih. Tuh, perhatikan ya, gagal breakout dan bahkan sekarang ada bearish engulfing. Nah, ini yang kita bahas hari ini. Targetnya saya hapus dulu ya, saya refresh semuanya. Oke, saya hapusin dan kita bersihkan dulu. Di 50%-nya saya hapus juga. Batas breakout ini saya hapus. Sebentar, ini juga saya akan hapus, sorry. Nah, ini saya hapus juga. Oke. Ya, saya rasa udah cukup ya. Targetnya biarin aja dulu. Oke, kita lihat di time frame daily ya. Kita lihat yang pertama candle yang terbentuk dulu ya. Jadi
Di posisi hari sebelumnya, di hari Rabu, ini kan ada candle Selasa ya maksud saya. Di hari Selasa dulu, ini ada candle spanning top yang mencoba untuk berusaha memberikan tekanan buyers ya ke level yang lebih tinggi. Tapi area tersebut tidak menunjukkan continuation bullish pada candle hari Rabu ya. Di posisi ini, di posisi candle bearish pin bar ini ya. Nah ini yang warna hijau, dia tidak menunjukkan adanya continuation bullish. Kenapa? Karena candle tersebut breakout close-nya itu di bawah daripada 2641.85. Artinya ada potensi dia akan menguji sisi bawah kembali. Ya, kurang lebih kalau kita lihat dari ini kan ada low terakhir ya. Nah, ini akan diuji untuk hari ini. Atau kita tandain dengan area liquidity ya di 2000 sebentar. Ya, 2606.09. Saya rasa area tersebut sangat memungkinkan kalau dengan saat ini penutupan terakhir di 2636. Tapi ya tetap kita akan melihat sejauh mana area-area yang akan terkonfirmasi ya, apalagi di sesi Asia dan sesi Eropa biasanya market akan lebih stabil ya. Tentunya kita akan coba lihat, tapi secara keseluruhan dengan kegagalan break di atas 2658 memungkinkan tekanan seller masih sangat kuat. Dan di sisi ini sekali lagi ini ada area fair value gap ya. Nah, di sini 2665.03 di area sini juga terjadi penolakan di 50%-nya. Jadi saya tandain warna biru. Oke. Ini adalah area fair value gap ya. Dan ini ada penolakan. Oke, 2655.03. Kemarin juga sudah saya bahas ya di review sore ataupun analisa pagi. Dan sekarang kita langsung lihat aja time frame 4 jam skenarionya. Untuk skenario kita di time frame 4 jam, bentar ini tadi mana ya? Kita cek dulu sebentar. Oke, skenario di time frame 4 jam, Anda bisa lihat candle terakhir adalah bearish engulfing yang merupakan candle double pattern ya, dimana candle sebelumnya yang warna hijau ini dimakan oleh candle warna merah, berpotensi dia menunjukkan pelemahan. Target kita masih sama, yaitu berkisaran 2625.17 sampai dengan 2606.09. Ya, saya rasa make sense dengan potensi penurunan, dan tentunya dia harus melewati daripada trendline bawah dulu. Jadi dia akan meliquidity sisi ini. Apakah mampu sampai dengan di bawah 2606.09? Kita akan lihat nantinya ya. Untuk mengejar sell selanjutnya, saran saya bisa pantau kembali karena di sini ada terbentuk fair value gap kembali ya di sisi ini di time frame 4 jam. Kita tandain juga. Ini ada area fair value gap. Oke, kita tandain dulu. Ini yang ada di time frame 4 jam. Oke, itu bisa jadikan acuan ya. Nantinya di sesi Asia ataupun sesi Amerika. Dan sekarang kita akan turunkan di time frame maksud saya di time frame 1 jam ya. Oke, nah di sini Anda bisa lihat ini kan sangat kelihatan ya secara detail banget coraknya. Dan di sini Anda bisa lihat ini kan candle di akhir sesi penutupan sangat rapat ya, membentuk sebuah area compression. Ini sebenarnya rawan, ada kemungkinan dia akan liquidity seperti ini dan melanjutkan penurunan. Dengan kita melihat tadi di time frame 4 jam di sisi ini ya, kita pindah lagi. Nah, di time frame 4 jam kalau tekanan seller ini terus berlanjut, kita udah dapat targetnya ya di 2625.17. Cuman ya perlu diwaspadai adalah candle 4 jam ini apakah mampu break di atas 2656.44. Nah, ini adalah batas breakoutnya. Ini perlu kita tandain. Area ini kalau terjadi breakout body candle ya di sisi ini,
di atas 50% fair value gap juga, maka potensinya akan kembali lagi bullish. Oke, ini hanya untuk waspadain kita aja posisinya. Kalau dia berhasil break di atas 2656.44, berpotensi akan kembali lagi menguat dan selanjutnya mengejar 2678.42. Tapi kalau selama zona area ini tidak terjadi break dari pembentukan bearish engulfing, ya ini memang tekanan sellernya sedang cukup kuat dan tentunya akan mengejar ke posisi yang lebih rendah. Jadi kalau kita lihat di time frame 1 jam, oke, udah terlihat ya di time frame 1 jam ada beberapa area. Ini juga ada wilayah, menurut saya ini bisa jadikan zona pantau aja ya. Jadi sederhananya ini adalah area yang di breakout, nih, jadikan zona pantau. Apakah nanti ada koreksi atau tidaknya, ini adalah wilayah pantaunya. Jadi pantau di sisi ini. Kalau di posisi tersebut, baik di fair value gap di sisi ini, aku ya kurang lebih di area mendekati 2640 sampai dengan 2653 ya $10 range-nya ini zona pantaunya. Jadi Anda bisa pantau di sisi ini kalau nantinya ada konfirmasi adanya single pattern, double pattern ataupun triple pattern, bisa sell di sisi ini. Targetnya masuk dalam level bawah atau minimal low-nya hari kemarin bisa, yaitu 2625 ya, dan low-nya kemarin kan 2627.26 ya, sangat memungkinkan untuk mengejar ke posisi tersebut. Oke, tapi juga dilihat nih, ada potensi dia bullish koreksi. Ini adalah batas breakout untuk time frame daily untuk pagi hari ini ya, tapi ya memang perlu diupdate. Makanya biasanya kalau saya di grup Signal ZF itu sendiri, saya akan update kondisi pergerakan baik di sesi Asia ataupun Eropa ataupun di Amerika nantinya. Nah, kalau di 2638.95 untuk hari pagi ini ya, Anda bisa cek nanti kalau ini di break, insya Allah market akan koreksi dulu ya, seperti ini maksud saya. Jadi tahapannya seperti itu. Oke, maka akan ada koreksi dulu, itu maksud saya. Tapi kalau dia tidak ada koreksi ke atas, ya tentunya dia akan ngejar ke bawah. Karena kan kita udah bahas di kemarin ya, memang posisi ketika gagal break di atas 2658 poin sekian ya, berpotensi dia masih bergerak bearish dan targetnya adalah 2625.17 sampai dengan 2606.09. Oke. Jadi seperti ini yang bisa saya sampaikan untuk analisa pagi hari ini. Saya nanti akan berlanjut di review sore ya, melihat apa yang sudah kita rencanakan di sini dan melihat dorongan seller ini dari bearish engulfing, apakah sudah masuk di area target kita atau tidaknya, nanti kita akan bahas di review sore. Dan teman-teman sekarang tinggal cocokkan aja dengan trading plan masing-masing. Kalau memang sesuai bisa diikutin, kalau memang tidak sesuai tidak usah diikutin. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah support channel Zona Forex dengan cara bagian videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua. Semoga mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Stay luas, subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya, salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.